Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Minggu pagi jelang siang ya. Pikir-pikir pertandingan masih lama ya, masih lama banget. Makanya dari kemarin kenapa nggak ada ngontak orang studio, karena pertandingan masih lama ternyata ya. Nah tapi teman-teman mungkin kalau misalkan namanya juga Persib ya, walaupun pertandingan masih lama atau nggak ada pertandingan sekalipun, yang bisa diobrolin mah banyak. Nah kalau saya perhatikan sebetulnya tunggu dulu, ini yang tentang tentang Fluim nggak usah dibahas ya, saya udah ceritain di video sebelumnya ya tentang Fluim. Nah kita ngomong tentang Madinda nih teman-teman. Jadi kita menggunakan pendekatannya ini, saya nggak konfirmatif ya, tapi pakai logika psikologis aja gitu ya. Pemain kayak Madinda di usia segitu, lalu juga dia mungkin lagi dapat puncak popularitas itu ketika main di Persib justru ya. Nah dia tuh keluar Johor ya, Johor Malaysia. Animo mungkin lumayan kalau buat Asia Tenggara, tapi tentu saja nggak ada yang sehebat di Persib animo. Karena gini, kalau ngomongin animo penonton, animo supporter di Bandung, itu bukan hanya terjadi ketika pertandingan saja, tapi juga sampai kondisi-kondisi di luar lapangan ya. Dan Madinda saya kira udah dapat enaknya jadi pemain Persib ya. Kalau kemana-mana disapa, belanja disapa, fitness disapa, mungkin ya main klub disapa. Yang nggak enak apa? Yang nggak enak kalau dia main sembarangan juga ada yang mengenali, mungkin itu ya konsekuensinya. Lah Madinda di titik ini saya pikir sangat menikmati jadi pemain Persib. Pendek kata, kalau ditawarin atau ditanya masih mau nggak main di Persib, bertahan di Persib, saya yakin jawabannya pasti iya gitu. Tapi tentu saja pengambil keputusan ya terkait bertahannya dia di Persib ini bukan Madinda kalau posisi kayak sekarang ya. Jadi yang menentukan itu ada 3 pihak. Yang pertama adalah agennya, lalu Persib ya, dari Persib plus klub yang memiliki dia secara kontraktual ya, yaitu klub Johor asal Malaysia. Nah itu saya pikir ya. Lalu kalau bicara tentang kebutuhan tim, performa dia mungkin oke ya. Jadi Boyan juga setuju. Oke kalau dia memperkuat Persib sampai akhir musim lah gitu. Tapi andai kata tidak ada titik temu, titik sepakat, saya kira Boyan udah punya alternatif ya, beberapa lah, plan B, plan C. Saya kira dia tetap akan mendatangkan pemain versi dia nih di transfer putaran kedua ya, transfer window. Nah yang menarik ini adalah siapa pemain yang didatangkan sama dia. Saya belum kebayang. Tapi kalau misalkan pakai prinsip jangan terlalu banyak mengubah skema tim ya, karena Persib ini kan udah stabil. Saya kok lebih suka kalau yang didatengin sama Bojan ini ya, kalau bisa sih asingnya juga pernah main di Indonesia ya. Saya nggak ngomong lagi main di Indonesia, karena kalau kita ngomongin yang lagi main di Indonesia ini terbatas banget loh. Yang pertama adalah pemain ini yang bagus di Indonesia, pemain asing ya, di posisi Madinda mungkin masih terikat kontrak gitu, masih terikat kontrak lah ya. Nah tapi kalau misalkan pengertiannya pernah main, nah itu bisa jadi pemain yang kita maksud ini mainnya di Malaysia atau mungkin lagi main di mana gitu ya. Nah saya pikir penting juga untuk dicoba dipanggil sama Bojan. Ngomongin apa nih? Kalau ngomongin supporter, saya pikir keadaan masih begitu-begitu saja ya. Tentang gertakan dari komunitas yang akan memberi batas waktu sampai akhir putaran pertama gitu. Saya juga nggak jelas tuh apa yang dimauin, apa yang diminta sama. Terus kalau misalkan akhir putaran pertama manajemen nggak ngapa-ngapain, terus mau apa gitu, itu nggak jelas ya. Jadi perlu ada lagi, saya pikir, statement yang lebih terukur ya terkait dialog para pihak gitu. Oke teman-teman, ini nggak lama aja nih. Ini lagi nunggu ya beberapa teman. Biasalah kalau minggu ini suka ada meeting gitu ya. Kumaha, aman? Untuk nu aya apa geus aya calon-calonan. Oh, udah ngomongin calo ibadah, tunggu saya tutup dulu nih ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Nanti saya ngobrol lagi bareng-bareng Gus dulu ya. Yuk.